Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau si gold ini sendiri. Oke, jadi kalau kita perhatikan untuk gold ini pergerakannya dari kemarin ya, tanggal 23 ya, itu dia sempat turun ke harga kurang lebih 1965, 1964. Kemudian dia naik lagi ya, itu sampai kurang lebih ke 1981 ya, itu untuk gold hari kemarin. Lalu dia kalau kita perhatikan ya, kenaikan ini juga mengalami penurunan ya. Ini ada channeling harga turun, dimana channeling harga turun ini itu dia ngebentuk kurang lebih supportnya itu dia balik lagi ke harga 1970, 1974 gitu. Jadi area support ini ya, seperti yang kita bahas di beberapa video sebelumnya, ini masih jadi area support yang cukup kuat untuk gold saat ini gitu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan memang dia sudah ada break dari channeling harga turun. Lalu kalau kita lihat memang potensi jadi bullish flag sih sebenarnya ya, kalau kita lihat di sini karena dia udah break dari channeling harga turun gitu. Dan kalau kita lihat juga untuk pivot level hari ini yaitu kurang lebih di 1972, 1973 untuk area pivotnya di sini ya. Ini pivot level, jadi harga itu reject di atas ya pivot levelnya itu sendiri. Artinya secara pergerakan untuk daily, untuk sesi Asia ini dia masih penekanan harga buyer atau masih penekanan penjualan ya, dengan target harga kalau kita lihat di sini untuk R1 atau resisten pertama itu ada di 1981 ya. Kita kembali lagi ke height yang ini height yang cukup kuat ya, karena ini resisten bulanan ya, bisa dikatakan resisten bulanan, bukan resisten yang biasa ya. Ini main resistennya dia dari 1981 sampai 1987 gitu. Nah, kalau untuk selling point memang untuk amannya itu sih di 1981 sampai 1987 ya. Memang range-nya cukup besar karena ini range bulanan. Ya, oke. Kemudian kita lihat lagi untuk next levelnya dia itu ada di 1992. Ini untuk R2-nya dia ya, 1992, 1991. Kemudian kalau kita perhatikan lagi R3 itu ada di 2000. Nah, R3-nya di 2000 teman-teman gitu. Nah, ini harus kita perhatikan untuk hari ini ya, area 2000, kemudian 1991.7, kemudian ada 1981 ya. Lalu kalau untuk S1 itu ada di 1963 ya, S2 1954 dan S3 itu ada di 1945. Ini untuk daily range-nya dia berdasarkan dengan pivot level gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan memang ada bullish engulfing di M30 ya, begitu dia break dari channeling harga turun ya. Ini channeling harga turun, jadi kalau kita ukur pakai Fibo sendiri ya, untuk si gold ini sendiri itu dia berhasil pullback di angka golden ratio dia itu di 61 ya, 0,8 dan 50% teman-teman ini ya. Nah, ada pullback di sini gitu. Lalu dia mencoba untuk lanjut naik lagi gitu. Nah, kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi selama dia belum bisa break dari range 1981 ya sampai 1987 ya, range inilah gitu yang kita mainkan, itu saya masih prefer untuk ambil sell gitu. Karena ini adalah range harga yang cukup kuat untuk si gold ini sendiri. Lalu kalau untuk buy memang agak ketinggalan sebenarnya saya, karena harusnya di 1970, 1974 ini juga udah jadi area buy gitu. Selama dia belum break 70 ya, berarti kan kita tahu nih buy di sini berarti kurang lebih stop lossnya di bawah 70 gitu. Toleransi stop lossnya begitu, nggak usah jauh-jauh lah gitu ya. Intinya kalau kita trading itu harus dengan stop loss. Nah, kemudian oke, ini untuk pembahasan di 30 menit ya. Jadi memang potensi untuk up lagi ya, cuma kita perlu lihat dulu nih di 1978 ini resisten minor pertama dia itu. Ini resisten minor dia yang pertama 78. Ini kalau ada confirm ya, kita bisa ambil scalping sell juga di 78 ini ya, dihajar sampai ke kurang lebih memang agak jauh sih. Ini paling ke 83an lah SL, nanti 83 deh baru nanti 85 ke 87 kita baru ambil lagi kan, soalnya ini time frame nya range ya, atau
resistannya belum kita pecah gitu, supply-nya. Nah ini kalau dipecah paling nanti ESL 83, ambil lagi di 85 sampai 87, ESL di atas 87 gitu. Nah itu kalau misalkan skenario dari saya. Tapi let's see lah nanti bagaimana, soalnya harga juga masih konsolidasi di bagian tengah sini dan ini agak berbahaya ya. Ditambah lagi kita lihat di sini ada bullish engulfing dan juga masih reject di atas pivot level ya. Tapi ini perlu kita perhatiin. Kenapa saya bilang ini adalah range yang penting ya? Karena ini adalah range dari pivot level daily yang kemarin gitu. Ini daily pivot level yang kemarin. Jadi ini kan kemarin itu dia close di bawah pivot level ya. Artinya harusnya kalau berdasarkan technically dia close di bawah pivot level, itu akan ada penurunan lebih lanjut lagi gitu. Tapi nyatanya kalau kita perhatikan ini masih stagnan, support 1970, 1974 ya. Kemudian ada 1987, 1981 sebagai resistance zone dia. Maka ini kalau saya lihat sih, begitu dia udah break dari channeling harga turun ya, dia masih potensi untuk up. Makanya lebih baik saya coba tunggu dulu ya di 1981 ya. Pokoknya range ini lagi saya coba tunggu, kalau ada rejection baru kita ambil masuk ya ke dalam gitu. Kalau untuk buy memang masih lebih better tunggu break dari 87 gitu. Nanti targetnya di mana? 87 targetnya di sini 1990 sampai 1992 gitu ya. Nggak usah jauh-jauh lah gitu. Oke. Kemudian kalau kita lihat lagi, nah ini di time frame 15 menit ya, jadi saya menemukan triangle ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ini 6. Nah ini dia mencoba untuk break dari triangle-nya dia. Begitu dia break maka 1980, 1982 ya, ini bisa tercapai oleh si gold ini sendiri ya. Bisa tercapai nih kalau kita lihat di kisaran level berapa ini? 1980, 1982 ya, ini range-nya dia teman-teman. Oke, nah dia udah mulai naik lagi. Oke ya, ini range-nya dia, selling point pertama, selling point kedua. Sebenarnya ini kalau mau ya 80, SL 85 lah, 85 paling oke gitu ya. 85 nanti ambil lagi di 87 ya, 87-an lah gitu. Atau kalau bisa misalkan kita dapat di 82, 83, SL bisa kita libas ke 88. Memang agak ekstrim, cuma itu paling safety level sih kalau untuk ambil ya gitu. Jadi ya sesuaikan lah dengan kalian itu bagaimana gitu ya. Kalau ini kan pandangan saya pribadi gitu. Nah nanti untuk konfirmasi setupnya kalau misalkan ada akan saya share di grup premium ya. Kalau kemarin sih saya dapat sell 2 kali di area 80-an ya, dan puji Tuhan TP2, TP3 ya. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk buy masih bisa sih 7270, tapi ini udah agak riskan ya, karena udah dites beberapa kali sama si gold ini sendiri, jadi tetap harus hati-hati karena sentimen untuk saat ini masih cukup volatil ya, ada geopolitik, inflasi ya kan, jadi memang belum begitu stabil kalau kita lihat untuk ekonomi dunianya. Oke, itu. Kemudian ini ada median level dari per sesi ya. Ini 1975 jadi area supportnya dia. Kemudian 1975 jadi area support mediannya dia. Ini penting kita perhatikan ya. Ini bisa jadi area TP kita juga, target poin TP kita kalau kita ambil sell di 80-an ya. Oke, kemudian kita lihat dulu untuk news hari ini teman-teman. Kalau untuk news hari ini belum ada. Oh ada, sorry, S&P Global Service di 2045 WIB ya, atau mau jam 9-an ya. S&P Global Service dari 50 ke 49.9. Kalau dari forecast sih kurang bagus ya, ada penurunan, artinya bad for DXY gitu. Kita coba lihat lagi ini. Nah, kita coba cek ke DXY. Oh, rupiah menguat ya hari ini. Oke, DXY melemah ya. DXY kemarin dia turun sedown-downnya dan dia sudah close di bawah 105.64. Wow, luar biasa. Artinya dia akan ada penurunan lebih lanjut kalau kita perhatikan ya. Tapi let's see apakah dia bisa tembus dari zona ini ya. Zonanya itu kurang lebih di 105.6 sampai 105.4.
dengan area support terdekat itu di level harga 105.30 teman-teman. Jadi kurang lebih 20 pip lagi. Ini kan 105.49 ya ke 105.30. Ini support terdekat dia untuk si DXY ini sendiri. Kemudian ya sebenarnya kalau dia udah break ya, coba kita cek dulu bentar. Jadi 4 jam itu sudah breakout untuk 105.6, artinya potensi untuk menurunan lebih lanjut, chance-nya artinya untuk GBP USD, Euro USD itu ada potensi kenaikan lebih lanjut lagi gitu. Tapi ya seperti kita tahu nanti ada GDP Amerika di hari Kamis ya, jadi 2 hari lagi dari sekarang ya, ini besok Rabu, besoknya Kamis ya kan, jadi 2 hari lagi itu GDP-nya diprediksi menguat. Jadi hati-hati ya, takutnya dia habis itu langsung mentereng ke atas lagi, dan itu GU sama Euro bakal nusep lagi itu kayaknya. Nah ini dia sudah sampai 1980 tapi belum ada pergerakan atau rejection ya. Ditambah lagi, aduh ini dia ada order block, artinya sellernya ini di blokade sama dia, dan order block ini udah terjadi 2 kali ya, berarti kenaikannya cukup kuat untuk hari ini kalau kita lihat ya. Kalau mau ambil sell kayaknya agak riskan hari ini, tapi let's see lah nanti gimana. Soalnya ini kan 30 menit ya, paling kita bisa ambil short sell short aja ya. Untuk scalping bisa gitu, karena range-nya itu 1980 1987 ya. Selama belum di break saya masih akan coba cari sell. Nah begitu di break ya mungkin saya akan cari buy dengan target yang tadi saya bilang 1992 gitu. Oke ya, jadi gitu teman-teman. DXY masih lanjut turun ya, jadi kalau dilihat dari daily-nya juga dia udah breakout ya. Dia potensi ini untuk ke 105.3, artinya si gold ini potensi sekali dia untuk kembali 1981 ya sampai 1984 atau 1987an worst case nya di sini untuk hari ini gitu ya. Jadi gitu kalau dari saya. Nanti kalau misalkan ada next update lagi ya, kita akan update atau info di channel Telegram ya. Kita info di channel Telegram ya seperti biasa ya, karena kemarin saya juga ada info di sini. Gold ada gap down, bisa jadi area untuk selling point jika direction dari zona ini gitu. Kemarin dia ada gap down, jadi saya info di channel Telegram untuk live update-nya gitu. Nah, terus saya ambil juga nih sell yang kemarin, begitu dia naik lagi saya juga ada ambil lagi gitu. Oke, jadi gitu ya. Kalau dari saya masih saat ini kurang lebih penjelasan masih sama, karena goldnya ini masih sideways. Cuma tadi yang saya katakan ya, dia sudah break dari channeling harga turun, potensi naik itu masih ada gitu ya. Ditambah hari ini DXY juga kalau kita perhatikan agak loyo ya, DXY ini. Wah, agak bahaya nih DXY loyo, yang goldnya ini agak susah turun. Jadi ya, oh kita coba cek dulu obligasi guys. Nah obligasi juga mengalami penurunan, jadi kurang bagus ya. Seperti untuk XAUUSD sellernya harus mengalah dulu hari ini ya, tapi let's see lah, kita trade safely dulu ya, karena di tengah gempuran geopolitik ini, inflasi, kemudian penguatan dolar ya, memang cukup signifikan ya. Dolar menguat, gold naik, inflasi tinggi ya kan, geopolitik, wah itu luar biasa sekali sih teman-teman gitu. Jadi harus hati-hati kita dalam menanggapi situasi seperti ini. Oke, jadi sekian dari saya. Kalau kalian yang mau tanyakan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, nanti kita akan diskusikan di sana. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.